Masyarakat melaksanakan mudik dan balik Lebaran 2025. Sudah dari jam 5 subuh berada di stasiun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat siapa? Menjelang dirayakannya Lebaran, Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam, itu suatu tradisi yang tiap tahun itu senantiasa berulang adalah mudik. Mudik itu adalah di mana para perantau, orang-orang dari berbagai daerah itu mengharuskan dirinya dan keluarganya untuk pulang dulu, menjumpai mungkin orang tua yang masih ada di kampung atau sanak saudara yang lain, atau kalau misalnya orang tua sudah tidak ada, maka perjalanan itu dimaksudkan untuk nanti ziarah ke makam dari orang tua yang sudah tidak ada. Dan kita tahu bahwa di dalam masa mudik itu ya pastilah kalau yang darat itu terjadi kemacetan, ya kan, terjadi kemacetan, terus kemudian juga biasanya harga transportasi jadi naik, ya kan, terus kemudian juga di tengah jalan biasanya kita mampir ke berbagai rest area, ya kan, pasti juga kan harus jajan lah, masa enggak? Ya, betul. Ya kan, pasti juga biaya keluarga. Kalau yang bawa mobil otomatis juga harus siap dengan bensin untuk selama perjalanan, plus juga tolnya berapa lama. Nah, sekarang yang saya kumpulkannya orang-orang yang nggak mudik, orang semua nih. Jadi agak lucu juga kalau yang ngomongin mudik, tapi yang jadi pembicaranya justru orang-orang yang nggak mudik. Iya kan, tapi mungkin justru jadi ada suka duka sendiri ya. Ya. Baik, sebelum kita mulai saya perkenalkan dulu teman-teman kita ini, silakan. Perkenalkan, nama saya Rian Ali Wahyudin, Prodi Manajemen dari kelas 2E. Perkenalkan, nama saya Siti Maratu Salihah. Perkenalkan, nama saya Indriani. Oke, tadi saya sebutkan bahwa ini orang-orang yang nggak mudik nih. Emang dari mana, Rian? Kalau Rian mudik masih mudik bah, cuma kayak mudik tuh ke tempat saudara silaturahmi juga, kayak ke Pandeglang, ke Lampung, cuma tiap tahun pasti. Pandeglang situ-situ juga. Iya. Nah, ada Tangerang, Pandeglang itu mah ke Serimpet juga nyampe. Itu ibaratnya. Oke. Agak jauh ke Lampung, lumayan nyebrang dikit gitu ya. Gimana rasanya Lebaran nggak kemana-mana? Jenuh sih bah, jenuhnya sepi di Tangerang. Karena yang pada kampung kamu ya, yang pada mudik kamu biasanya lebih ke ini bah, karena kita nggak mudik ya bah ya. Jadi di hari Lebarannya itu siangnya main ke tempat kerabat dari orang tua, kayak saudara-saudara yang lumayan jauh lah bah, yang ada di Jakarta atau Pandeglang. Semalam begadang. Iya. Begadang, jagain kampung kan pada mudik, yang lain otomatis jadi suskamling kan. Berarti mau nggak mau kita juga harus menjaga kampung kita dari kemungkinan orang-orang jahat, ya kan. Ya kitanya nggak pulang, otomatis jadi ketempuan, harus jagain ya. Termasuk jangan-jangan enggak suka sih kamu juga. Iya, Mbak. Iya. Ayah ibu asli sini. Jadi 22 tahun di Tangerang, Mbak, nggak kemana-mana. Karena kamu nggak pernah ngerasain keluar. Jadi senang-senang aja di kampung. Tapi pernah nggak kamu ada niat ikut orang sekali-kali pengen ikut kayak teman, kayak ngajakin, tapi nggak boleh sama orang tua. Ngajakin kemana? Ke Lampung, ada orang Lampung. Lampung mah dekat. Ya kan, yang penting kan nggak di Tangerang aja, Bang. Kamu dalam pandangan kamu yang tidak pernah kemana-mana, orang-orang yang pulang mudik itu gimana sih?
ngapain sih susah diri aja mesti pulang kampung, kita aja di kampung sendiri kayaknya enak-enak aja kok, kenapa mesti bela-belain pulang kampung? Menurut kamu gimana? Kalau pulang kampung tuh menurut Rian, kenapa orang-orang itu membelakan untuk pulang kampung ya Pak, sedangkan harus bermacetan, mengeluarkan dana operasional yang besar gitu kan. Cuman mungkin salah satunya momentum 1 tahun sekali mungkin Pak, dan itu juga kan hari raya Idul Fitri ya, hari raya Islam lah bisa dibilang, momen kita meminta maaf kepada orang tua, kepada keluarga, kepada saudara-saudara. Jadi momennya tidak bisa diulang kembali. Dan seperti kayak kita juga, mungkin teman-teman yang di sini bekerja, sudah lama tidak mudik, tidak lama bertemu orang tua. Jadi bukan hanya untuk meminta maaf kepada orang tua, tetapi menghilangkan rasa kangen juga kepada orang tua. Selagi orang tua kita masih ada kan Mbak. Bahkan jangankan orang tua kita yang masih ada, bahkan banyak pemudik juga yang pulang kampung hanya untuk ziarah ke makam orang tuanya. Makanya banyakkan orang mudik itu ya itu Pak, mau minta maaf kepada orang tua dan bertemu orang tuanya selagi orang tuanya masih ada. Ya, kamu nggak punya kampung, Sedih, jauh di sini juga. Menurut kamu gimana tuh rasanya orang-orang pada macet-macetan itu? Ngapain sih ya, Kalau kamu nggak jauh. punya kampung, nggak kemana-mana, berarti kamu harus punya suami orang yang jauh, Afrika misalnya gitu loh. Justru pacarnya orang Tangerang Mbak. Tangerang aja muter di Salah situ ya. di Orang Solo, lumayan lah ada pulang kampungnya, yang jauh sekalian. Kayak ini tadi kan mencari Papua, gitu. Kan jauh, gitu. Kalau jauh-jauh kan ada ngerasain pulang kampung. Kalau cuma Tangerang ya muter situ juga. Enggak, untungnya jauh Pak, lumayan lah. Kamu tinggal di mana? Di Taman Cibodas. Taman Cibodas. Punya pacar di Tenjo sama ini atau di Cipondo. Terus itu juga. Taman Cibodas ke Cipondo dekat. Oke. Gimana? Pengen nggak pulang kampung? Pengen banget, jauh-jauh? pengen banget loh, beneran pengen banget. Tapi nggak boleh ikut. Iya nggak boleh nginep, nggak boleh ikut. Kamu anak berapa dari berapa sih? Anak terakhir dari 4 bersaudara. Oh, masuk kalau kan anak yang terakhir ya. Masih bungsu ya. Bontot biasa dimanja ya, nggak bakal kemana-mana. Terus sini aja. Jadi gimana sih? Nggak pernah kemana-mana sih rasanya anaknya. Bosen sih bah, kalau misalnya kayak lebaran paling abis sholat langsung pulang ke rumah minta maaf gitu. Kalau orang-orang kan kayak ya, kalau misalnya kayak mudik itu kan capek sih mungkin ya karena macetnya, tapi kan itu justru jadi pengalaman yang setahun sekali tuh, belum tentu juga tahun depan tuh bisa ngulang lagi. Iya, benar tuh. Saya ngerasain tuh paling kalau pulang kampung itu akhirnya habis zuhur ya bawa anak-anak, kalau nggak ke Prambanan, kalau nggak ke Grojogan Sewu. Emang nggak ditutup Pak lebaran? Hah? Nggak ditutup. Kenapa? Nggak ditutup gitu. Apanya? Tempatnya kan lebaran. Justru banyak. Oh. Jadi justru wisata itu banyak menampung orang. Bagaimana ditutup? Justru masa-masa lebaran itu mereka sangat panen, banyak orang datang ke sana ya, ke Grojogan Sewu ya kan, air terjun 1000 gitu kan. Nggak pernah sih Pak, jadi nggak tahu. Tapi biasanya lebih mahal ya bah ya? Pasti, tiketnya gitu. pasti. Kalau Grojogan Sewu kalau nggak ke Prambanan, ya bagus lah. Emang sebaiknya kalau kayak kita di Nusantara jangan cuman orang-orang yang mau ke situ-situ aja. Kita hanya orang Tangerang dapat suami orang Tangerang ya udah nggak pernah kemana-mana. Lain halnya kalau kamu mungkin kerja yang memungkinkan kamu kesana kemari. Nah itu lain lagi tuh kan. Oke, tentang pulang kampung sendiri kadang-kadang kita lihat fenomena orang bermacet-macet ria ya, kemudian perjalanan panjang. Kalau sekarang mungkin dibantu dengan banyak data baru. Bagaimana supaya mudik itu bisa lebih nyaman? Kalau menurut saya, biar mudik itu lebih nyaman dan untuk mengatasi solusi kemacetan ya Pak ya, ya mungkin salah satunya menerapkan sistem one way, satu jalur, dan menerapkan juga sistem ganjil genap Pak. One way kalau dari Jakarta Solo one way orang Solo ngomong sini nggak bisa. Ya, biasanya kan pakai ini Pak, pakai kontraflow. Jadi yang dari arah kampung ke kotanya itu hanya memakai 1-2 jalur. Nah, ya mungkin salah satunya juga seperti pemerintah itu menerapkan
transportasi umum gratis untuk masyarakat yang menengah ke bawah dan seperti diskon tarif tol. Dan jadi ini seandainya di rest area kata Rian tadi buka tutup. Ara nih ceritanya punya suami orang katakanlah orang Solo. ya. Misalnya. Belum suami, Bang. Ya misalnya. Nanti. Ya kan akan terjadi juga kan. Nah, kamu punya suami orang Solo. Rian mintanya di rest area tutup buka. Jalan jauh. Pas sampai di rest area tutup. Udah jalan lagi tuh. Pas sampai rest area kedua tutup juga. Sampai area ketiga tutup juga. Sampai ke Solo kamu semua tutup juga dulu. Karena nggak bertepatan semua, giliran pas kamu nyampe giliran tutup. Kira-kira gimana kamu? Bisa nggak kayak nyari alternatif lain gitu? Nggak lewat tol, mungkin jalan utama? Jalan utama justru. Ada ke Solo tuh ada, tapi ya itu jalan lewat Pantura. Lewat Pantura, ya lewat kampung-kampung. Tapi lebih macet biasanya. Lebih macet. Dulu sebelum ada tol malah jalan Pantura. Udah masuk pulang kampung deh ya, terbalik. Macet. Ya kayak gitu ininya, resikonya. Ya jadi kalau misalnya ini pemudik juga harus siap-siap yang ekstra karena mau mudik perjalanan panjang. Jadi mungkin seperti cadangan bensin, cadangan makanan. Kayak tadi arah berarti dia salah satu tutup, giliran tutup. Yang kedua giliran tutup, terus giliran tutup. Bensin habis, terus orangnya juga udah kelaparan, ya kan? Itu Bahaya banget ya gitu. Nah, dia bilang jalannya jalan Pantura, lewat kampung, jangan lewat tol gitu. Ya udah terakhir di dalam tol kamu keluar lagi dong berarti kan? Iya, mau gimana tuh, Bah? Gitu. Enak juga sih ada adanya, ada Suka dan dukanya. Tapi yang jelas resikonya, iya, resikonya itu harus ekstra persediaan. Karena apa? Ya kita harus sedia untuk bensin lebih, tol yang lebih, dan bolak-balik makan lagi kan kalau perjalanan kan. Gitu. Nah, ini ada mau diomongin lagi? Kalau menurut saya sih cara mengurangi kemacetan tuh kita bisa naik kendaraan umum ya, Bah. Kayak naik kereta gitu. Selain lebih cepat, kita juga dari awal tuh udah bisa tahu berapa budgetnya buat kita buat ngeluarin uangnya tuh buat kendaraan itu gitu, Bah. Kalau misalnya naik mobil kan kita bensinnya belum tahu nih seberapa, terus yang lain-lainnya biaya tol. Ya, artinya harus ada perjanjian jauh-jauh hari. Yang harus diingat juga bahwa kalau dengan kendaraan itu harus jauh-jauh hari mesennya, keburu habis. Iya. Itu bisa sebulan ke 2 bulan sebelum hari H itu tiket udah nggak ada, itu udah diborong semua. Ya kan, dan biasanya dengan harga yang lebih mahal gitu. Oke, masih ada ngomongin apa? Silakan. Kayak tadi yang Septi bilang, mudiknya tuh habis lebaran gitu, Pak, biar nggak macet. Kalau bisa sebelum puasa udah mudik. Iya. Sebelum puasa udah mudik. Terus lebaran sono gitu. Iya. Kalau nggak kerja, gimana? Ya, kalau kerja Kalau kerja bukan lebaran di sana, kelamaan. Tapi ini juga, Pak, banyak pemudik yang mungkin mudiknya itu dari Tangerang Jakarta itu sekitar 6-7 jaman ya gitu ya, Pak, kayak ke Pandeglang atau kemana kan itu mungkin jarak tempuhnya hanya 6 jam 7 jam. Mereka tuh kebanyakan ini, Pak, jadi mudiknya itu di hari lebarannya. Jadi setelah sholat Id mereka berangkat mudik. Bahkan ada juga yang H+1 atau H+2 untuk mengurangi kemacetan. Karena kan kalau misalnya benar-benar sebelum lebaran itu 4 hari sebelum lebaran itu kan lagi padat-padatnya dia. Dulu waktu masih ada orang tua di kampung sih begitu sih. Sebelum puasa udah mudik sih. Ya. Itu nggak bahkan giliran lebaran nggak mudik lagi. Bahkan tetangga saya aja sekarang tanggal 20 udah ada yang pulang duluan, pulang lebih dulu ke Jawa buat mengurangi kemacetan. Bisa jadi kalau memang dia pedagang kan bisa berhenti kapan aja. Iya. Kalau misalnya dia karyawan pegawai negeri nggak bisa pulang sembarangan. Ada hari jadwal kapan dia harus libur. Kecuali dia ambil cuti. Tapi cuti juga kalau masalah lebaran itu dibatasi kok, nggak bisa semua yang cuti. Iya. Harus berebut juga. Ada giliran berapa orang yang bisa cuti. Berarti selebihnya nggak bisa cuti.
Kamu udah kerja belum? Udah. Udah ya. Kalau lebaran libur? Liburnya itu Hamin 3 lebaran. Hamin 3. Lebaran apa? Lebaran Senin. Senin, berarti Hamin 3 Jumat dong. Iya, itu pokoknya Jumat bener-bener masih masuk Hamin. gitu ya? Masih, tapi nggak ada apa-apa, cuman kayak bersih gitu doang. Minta maaf gitu. Nah ya, biar Indi dekat juga? Belum, Mbak. Jet? Kalian dagang. Oh, dagang, ya. Dagang kalau lebaran libur apa? Aku jalan terus. Berjalan cuman Dagang petasan dong. mungkin ya mungkin H3 atau H4 udah mulai off dagangannya. Oh, gitu ya. Kalau dagang petasan justru sedang ramai. Baik, sobat-sobat siapa kira-kira seperti itu saran-saran yang disampaikan oleh teman. Kalau kita mau mudik lebih aman ya bisa jadi seperti yang disampaikan Ara tadi ya. Yang penting kan udah bersilaturahmi dengan keluarga, jadi datangnya sebelum bulan puasa ya, itu pernah saya alami sendiri seperti itu. Atau mungkin setelah lebarannya selesai supaya mengurangi kemacetan ya. Ada juga yang naiknya jangan naik bawa kendaraan sendiri, bawa naik umum, naik umum sehingga kita bisa menghitung budget yang mungkin akan kita keluarkan. Tapi pastinya kan kalau lagi naik umum juga pasti tiketnya jadi lebih mahal dan harus juga di book dari jauh-jauh hari karena keburu kehabisan. Kira-kira begitu ya teman-teman, obrolan sekilas tentang mudik lebaran dan bagaimana bisa mudik lebih nyaman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.